Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Today, we are going to talk about what is your plan. Video kali ini kita akan membahas mengenai rencana. Dalam bahasa Inggris, untuk membuat rencana ada beberapa aspek yang kita perlu ketahui. Aspek yang pertama yaitu saya akan membahas mengenai prediction, kemudian ada intention, kemudian ada arrangements, dan yang terakhir schedule events. Without further ado, don't forget to like, comment, and subscribe this video supaya saya lebih semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat dalam pembelajaran jarak jauh buat kalian. Oke, yang pertama saya akan membahas mengenai prediction or statement fact. The auxiliary verb will is used in making prediction or simple statements of fact about the future. Jadi kata bantu, kata kerja will digunakan untuk membuat prediksi atau membuat kalimat fakta tentang hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Contohnya, the sun will rise at 6:30 tomorrow. Setelah subjek the sun, kita menggunakan auxiliary verb atau kata bantu kata kerja will. Kemudian rise sebagai kata kerja dan time-nya kapan. Jadi the sun will rise at 6:30 tomorrow. Matahari akan terbit pukul 6.30 besok. Nah, ini adalah termasuk ke kalimat prediksi fakta karena ada waktunya, keterangan waktunya. Gitu. Oke, yang selanjutnya ada contoh lain. Lunch break today will be 10 minutes longer than usual. Jadi, jam makan siang hari ini akan lebih lama 10 menit dari biasanya. Do you think she will come soon? Nah, ini termasuk ke kalimat interrogatif. Kalimat pertanyaannya menggunakan do you. Dan she will come soon ini sebagai statement fact-nya. Kemudian, you won't pass the exam if you don't start working harder. Kamu tidak akan melewati ujian jika kamu tidak bekerja dengan giat. Kemudian ada lagi, I know my parents won't let me go to party. Saya tahu orang tua saya tidak akan mengizinkan saya untuk pergi ke pesta. Maksud won't di sini adalah will not. Ini tidak akan. Oke, next. Pembahasan kedua, kita akan membahas mengenai intention. Kata bantu kata kerja yang digunakan dalam intention itu be going to. Intention sendiri di sini adalah sebuah rencana yang akan terjadi di masa yang akan datang, tapi sebelumnya kamu belum berbicara pada orang lain. Jadi kamu punya rencana di masa yang akan datang, tapi rencana itu belum kamu ceritakan sama orang lain. Contohnya, di sini contohnya, I'm going to work in a bank when I leave school. Saya akan bekerja di bank ketika saya lulus. Kemudian ada contoh lain, in a new year, I'm going to stop eating so much junk. Di tahun baru, saya akan berhenti makan makanan yang instan, terlalu banyak. Okay, next. I'm not going to watch TV until science project is finished. Saya tidak akan menonton televisi sampai proyek ilmiah saya selesai. Jadi, I'm not going di sini adalah intention, rencana atau tekad dalam diri kamu yang kamu buat, yang sebelumnya kamu belum pernah bilang sama orang lain. Kemudian, are you going to play basket after school?
Ini kalimat tanyanya seperti apa? Kalimat tanyanya menggunakan Are you going to play basketball after school? Apakah kamu akan bermain sepak bola setelah sekolah? Kemudian pertanyaan lagi, what are you going to have for lunch today? Kalau ini menggunakan to be untuk pertanyaan, jadi jawabannya yes or no. Tapi kalau ini menggunakan question tag, what? What are you going to have for lunch today? Apakah kamu akan makan siang hari ini? Oke, ada catatan. Going to is often used in the past tense to talk about an unfulfilled intention. Jadi going to bisa juga digunakan di kalimat past tense. Hal ini untuk membicarakan rencana yang tidak kamu capai, jadi tidak terpenuhi. Bisa digunakan going to. Contohnya, I was going to study for my grammar test. Tapi saya tidak punya waktu. Itu kalimatnya menggunakan was. Jadi past tense, lampau. Kamu ngomongnya karena tidak terlampaui, tesnya sudah tidak tercapai, maka kamu menggunakan kalimat past tense. Atau contoh yang lain, he was going to call you but he couldn't find his mobile phone. Dia akan menelpon kamu, tapi dia tidak menemukan nomor teleponnya. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas mengenai arrangement. The present continuous tense is used for talking about arrangement. Jadi, present continuous digunakan untuk membicarakan tentang rencana-rencana. Arrangement di sini adalah rencana masa yang akan datang yang kamu telah pikirkan dan diskusikan dengan seseorang yang lain. Jadi kamu menggunakan present continuous. Contohnya seperti ini. I am meeting my mother at the airport. Saya sedang bertemu dengan ibu saya di airport besok. Jadi rencana mau ketemu seseorang besok. Jadi menggunakan arrangement, perencanaan. Menggunakannya present continuous. Jangan lupa present continuous adalah subject, to be, dan verb ing. Kalau masih belum paham mengenai present continuous, bisa dicek lagi di video saya sebelumnya. Ada present continuous. Kemudian ada juga contoh yang lain. Sorry, I can't stay after school today. I'm playing tennis with Juna. Maaf, saya tidak dapat diam tidak dapat nongkrong dulu setelah sekolah hari ini. Saya akan main tenis dengan Juna. Kemudian ada juga my sisters going to dentist tomorrow. Saudara perempuan saya akan ke dokter gigi besok. Ini adalah rencana yang dibuat ya. I'm not returning home for holiday, so I come to your party after all. Saya tidak akan kembali ke rumah setelah holiday, setelah liburan, so I come to your party after all. Are you doing anything on Sunday morning? Ini kalimat pertanyaan menggunakan are you doing anything di present continuous, to be-nya di depan, kemudian subjek, kemudian verb ing. Apakah kamu akan melakukan sesuatu di Sunday morning? Kemudian yang keempat, yang terakhir mengenai schedule event. Schedule event menggunakan present simple atau simple present untuk menunjukkan kejadian yang akan datang di masa depan. Seperti schedule yang tidak bisa kamu kontrol kapannya, waktunya. Jadi sudah teratur waktunya.
Contohnya, hurry up, the train departs in 10 minutes. Cepat, kereta berangkat dalam 10 menit. Nah, jadi keberangkatan kereta itu bukan kamu yang nentuinnya, bukan teman kamu yang menentuinya, tapi dari perusahaan kereta yang menentukannya. Jadi out of control. Jadi nggak dalam kontrol kamu. Kemudian ada juga contoh yang lain. I leave Frankfurt at 5 o'clock in the morning and arrive in New York at midnight this next day. Ini adalah waktu. Jadi waktu kayak misalnya dari Bandung ke Jakarta 2 jam kalau tidak macet. Kalau macet bisa sampai 4 jam. Nah, itu adalah schedule ya yang nggak bisa kamu kontrol. Kemudian she has an appointment with headmaster after school today. Dia memiliki janji dengan headmaster after school hari ini. Kemudian ada juga there's no need to hurry. The train doesn't leave to another 3 minutes. Kemudian contoh yang terakhir, when does the meeting begin? Kapan rapatnya mulai? Ini sebuah pertanyaan menggunakan simple present does. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa dengan mudah melihat bagan seperti ini, expressing plan. Yang pertama yaitu menggunakan going to form, menggunakan be going to. Yang kedua juga menggunakan will. Untuk be going to, aturannya itu keputusan yang akan datang atau rencana yang kamu buat sebelum membicarakannya pada orang lain. Jadi kamu memiliki tekad yang kuat bahwa kamu akan melakukan suatu hal. Nah, kemudian kamu bicara dengan orang lain. Nah, kamu menggunakan be going to. Kemudian be going to juga bisa kamu gunakan untuk memprediksi dengan cara melihat, merasakan yang akan terjadi di masa depan, di masa yang akan datang. Misalnya cuacanya mendung, terus gelap, ada petir. Pasti kamu lihat beberapa jam hari ini akan hujan, turun hujan, seperti itu. Kemudian untuk will, jika kamu membuat hal keputusan di masa datang saat kamu bicara, jadi tidak niat gitu. Sebelumnya kamu nggak niat buat bantu orang, tapi pas ada orang yang kena susah misalnya, kamu mutusin langsung mau nolong dia. I will help you. Kemudian juga when believe something will happen in the future, ketika mempercayai sesuatu hal yang akan terjadi di masa depan. Misalnya, atau kamu percaya bahwa Ridwan Kamil, misalnya Gubernur Jawa Barat, akan menjadi presiden. Bisa kamu pakai will. Kemudian juga to do something voluntary, untuk melakukan sesuatu yang sukarela. Misalnya, kamu akan nolong orang, kamu akan bantu seseorang dengan sukarela. Jadi dengan tanpa niat lah, niat sebelumnya. Kalau kamu udah niat sebelumnya jauh-jauh hari, terus kamu melakukan suatu hal tersebut, terus kamu bicarain sama teman, kamu menggunakannya going to. Kalau kamu akan melakukan sesuatu dengan spontaneous, kamu gunainnya will. Seperti itu. Oke. I think that's enough for today. Is that my explanation about what's your plan? Jika ada yang belum dipahami, boleh komen di bawah atau minta untuk buat dibahas dalam video selanjutnya, boleh juga komen di bawah. Thanks for watching and don't forget to subscribe this video and see you on my next video. Bye bye.